Pemirsa, ke kabar selanjutnya, ayah korban dari bocah yang dianiaya hingga tewas oleh bibi dan pamannya membantah anaknya mencuri uang milik pelaku. Korban justru terpaksa mengaku mencuri, melindungi saudara kandungnya yang saat itu di rumah pelaku agar tidak disiksa. Kasus penganiayaan bocah 9 tahun hingga tewas di Gorontalo yang dilakukan bibi dan pamannya membuka fakta baru. Pelaku mengaku kesal menganiaya korban karena mencuri ternyata dibantah ayah korban. Ayah korban menyebut korban terpaksa mengaku mencuri karena melindungi 3 saudara kandungnya agar tidak disiksa. Keterangan itu didapatkan sang ayah dari ketiga saudara kandung korban yang saat itu berada di rumah pelaku. Usman menegaskan korban tak mungkin mencuri karena sang ayah setiap 2 minggunya mengirimkan uang kepada korban. Anak ini tidak ambil itu doi 35, cuma dia mengaku itu DP kakak-kakak ini sebenarnya bukan dia yang ambil, dia mengaku supaya ini DP kakak-kakak tidak dipukul. Saya pikir anak masih bawah umur, saya pikir ini anak itu saya ongkos. Tiap saya ongkos ini anak 2 minggu itu, tiap 2 minggu itu 500-300 rutin itu. Saya tidak tega itu, mereka sanggup begitu. Sebelumnya, bocah 9 tahun di perumahan Pandengo Permai, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dianiaya bibi dan pamannya secara bergantian karena kesal mengira korban mencuri uang. Kedua tersangka menyiksa korban dengan menggunakan selang, sapu lidi, tetesan lilin panas, hingga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuh korban. Terlampau sadis, pelaku bahkan meneteskan perasan jeruk nipis ke luka korban. Polisi menyebut penyiksaan terhadap korban bukan dilakukan hanya dalam 1 hari, namun penganiayaan terhadap korban memang kerap terjadi. Paman dan bibi korban yang kini ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Bagaimana penanganan kasus ini? Kami akan ajak Anda berbincang bersama dengan Wakapolres Gorontalo, Kompol Rian Dodo Hutagalung. Ya. Selamat sore Kompol Rian Dodo Hutagalung. Kita ingin tahu sebetulnya orang tua dari anak ini kenapa anak ini berada di rumah paman dan bibinya? Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Anto dan Mbak Tisa. Jadi untuk kejadian ini, untuk diketahui bahwa anak ini adalah broken home. Kedua orang tua sudah cerai, yang dimana bapaknya ada di Manado, Sulawesi Utara, dan ibunya ada di Sulawesi Tengah. Jadi untuk anak dititipkan kepada bibinya yang ada di Gorontalo, Mbak. Sudah berapa lama Kompol Rian anak ini dititipkan kepada paman dan bibinya? Kalau untuk dititipkan lebih kurang sudah 1 tahun. Nah, apakah penganiayaan ini kerap dilakukan sebelum yang bersangkutan dituduh mencuri uang? Berdasarkan hasil penyidikan bahwa untuk kejadian untuk terjadi penyiksaan ini sudah beberapa kali. Dan puncaknya itu pada hari Sabtu kemarin kejadiannya yang dituduh mengambil uang sejumlah 35.000. Jadi anak ini disiksa. Dilanjutkan Pak. Ya, Mas. Dilanjutkan Pak, silakan Pak. Oh ya, jadi kejadiannya hari Sabtu sekitar pukul 6 pagi. Jadi anak ini dituduh mengambil uang 35.000. Dan untuk hasil pemeriksaan, bahwa anak ini disiksa sampai akhirnya pada pukul 17 sore, 17.00 kita, bahwa diketahui anak ini meninggal dan dilaksanakan dibersihkan mayatnya di pengajian. Baru setelah malam dini hari sekitar pukul 2, itu baru dari pihak kepolisian baru tahu setelah dari orang tua yang melapor. Oke. Pak Rian, tapi ini di luar nalar sama sekali Pak. Gara-gara menuduh 35.000 dicuri oleh korban, tiba-tiba paman dan bibinya menyiksa dengan keji. Kan nggak masuk akal Pak rasanya Pak. Ya betul, tapi ini faktanya memang kejadiannya seperti itu. Mungkin karena psikologi yang tidak bagus juga mungkin dari paman dan bibinya ini. Aktivitas sehari-hari dari tersangka paman dan bibinya ini apa, Pak Rian? Kalau untuk
Dari bibinya ini karyawan BUMN dan dari pamannya ini honorer. Oke, tadi Dua-duanya bekerja. barusan maksud Pak Rian ini keadaan psikologi yang tidak baik-baik saja ini apa? Padahal keduanya kerjanya bisa dibilang lumayan baik ya Tisa ya? Punya pekerjaan begitu ya. Iya. Tapi ini masih kita dari penyidik akan melakukan tes kejiwaan untuk kedua pelaku. Pak, Tersangka. ini kan menurut pengakuan dari ayah korban bahwa ia tidak mencuri uang Rp35.000, namun dia terpaksa mengaku untuk melindungi saudaranya. Apakah yang dilindungi saudara kandungnya yang juga dititipkan kepada paman dan bibi ini, atau mungkin jangan-jangan anak dari paman dan bibi ini, atau bagaimana Pak Rian? Ya, dia ini dititipkan bersama 3 saudaranya. Ada 3 saudaranya lagi yang dititipkan bersama paman dan bibinya. Baik, Jadi Kompolri. dia yang mengaku kalau menurut hasil penyidikan. Untuk keduanya Pak, jerat hukum bagaimana yang akan diterapkan Pak? Kalau untuk pasal yang diterapkan, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, pasal 76C, dalam hal ini anak dimaksud ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Baik, terima kasih Kompol Rian atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang. Ya, terima kasih Mbak.